Namo Buddhaya. Namo Ya, terima Buddhaya. kasih atas waktu undang saya sharing Dhamma, ya, kulitnya aja di akhir Januari 2022. Tidak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu. Sudah melangkah di tahun baru ini 30 hari. Lusa sudah kita masuk ke tahun baru ini. Judul hari ini yang akan saya sharing adalah jadikan Dhamma pelindung di masa sulit. Sebetulnya pengertian Dhamma bukan sekedar pelindung di masa sulit. Kadang Dhamma justru pada saat sukses, pada saat enak, pada saat hoki, itu juga tidak sulit ataupun masa enak. Dhamma ini memang sebagai pelindung. Khususnya sesuai judul hari ini adalah di masa sulit. Tidak terasa pula, sebentar lagi sudah hampir 2 tahun masa COVID-19. Sudah begitu banyak manusia di dunia ini loh, mengalami gonjangan gara-gara penyakit COVID-19. Belum selesai, muncul Omicron, muncul Delta, muncul ABCD, nggak tahu di mana itu model, kok bisa tahu semua nama-nama itu. Yang jelas ini sudah buat orang menderita. Dan bagaimana kita menghadapinya seperti ini? Dalam praktek saya, Dhamma ini adalah action. Kalau cuma mengerti teori, berpengetahuan, tidak praktek, ya kita akan menderita. Bagi saya Dhamma adalah mutiara kehidupan yang bisa menjawab apapun. Karena Dhamma ini mengajarkan kebenaran. Buat saya Dhamma ini membuat kita ini loh cerdas. Bukan cerdas hidup, melihat hidup ini termasuk penderitaan, masa sulit, masa enak, masa senang, masa menderita. Ajaran Dhamma komplit. Kita tidak usah belajar 3 keranjang pelajaran. Banyak sekali kulit-kulitnya aja. Kulit-kulitnya itu bisa dipraktekkan. Kalau kita mau mendalami dan mengambil buinya aja. Bui ini apa itu? Busa yang di atas itu. Itu kita bisa mempraktekkan dan memenangkan peperangan. Dalam diri ataupun yang di luar. Seperti biasa kalau kita ini masuk ke tahun baru selalu bikin resolusi. Tapi resolusi tahun lalu dibuat baru Januari, Februari lupa, Maret lupa, atau lewat Desember bikin lagi, lupa lagi. Apalagi mendapat kondisi yang berat seperti ini. Jadi jelas sekali masa sulit yang disajikan oleh kehidupan minimal ada 3 poin. Satu, kesulitan yang dibuat orang lain. Orang iri sama kita, orang benci sama kita, orang sengaja membuat kita menderita, orang lebih pintar dari kita. Jadi kalau kita ini pebisnis, orang lain lebih pintar daripada kita. Akhirnya bisnis kita gagal dan kita menderita dan kita sulit sekali dalam keadaan.
Ada juga kesulitan yang timbul karena kita sendiri. Kebodohan kita, ketidaktahuan kita, kemampuan kita, skill kita yang kurang, cara mikir yang kurang, cara sikap yang kurang, membuat kita ini menderita. Sulit. Itu sering terjadi. Dan kita nggak tahu bagaimana mengatasi masalah yang timbul penderitaan karena diri kita sendiri. Yang pertama kan masa sulit karena penderitaan dihadirkan oleh orang lain. Yang ketiga, masa sulit karena keadaan. Peraturan-peraturan pemerintah yang baru, termasuk COVID. Menderita. Seperti kawan saya, awal 2020, sebelum terjadi itu bikin perencanaan matang banget. Mau buka restoran yang mewah, yang bagus. Udah matang. Sewa tempat yang bagus. Begitu bulan 3 mau buka itu, udah kena COVID. Langsung tutup. Belum buka udah tutup. Berapa biaya itu? Kenapa menderita? Keadaan. Keadaan yang membuat kita ini jadi menderita. Ini kalau kita sebagai umat Buddhis itu, bagaimana melihat ini? Masa sulit karena orang lain, masa sulit timbul karena keadaan kita sendiri yang kurang pintar, kurang bijak, kurang ilmu, kurang skill, atau orang lain yang lebih dari kita. Dhamma ini menjawab semua. Maka pelajaran Dhamma itu sesuai dengan apa yang saya pernah sampaikan. 4 poin penting. Ya. Dalam Catuka Nipata, Anggutta Nikaya, Sutta Pitaka, Sang Buddha menganalogikan 4 tipe orang dalam hal teori dan praktek sebagai 4 mega. Pertama, orang yang belajar tapi tidak melaksanakan pengetahuan yang dipelajari. Seperti mega yang mengguntur tapi tidak hujan. Diam tapi enggak hujan. Keburu aja, enggak hujan. Jadi kita ini belajar tapi tidak melaksanakan pengetahuan Dhamma tadi. Yang nihil. 2. Orang yang praktek tapi tidak belajar teori. Seperti mega yang mencurahkan hujan tapi tidak mengguntur. Ini juga sulit. Seperti saya masih masa-masa muda saya. Miskin, tidak punya ilmu teori sukses. Nabrak kiri kanan sejak umur 30 tahun kemudian baru bangkit. Nah, ini juga susah. Nah, kalau bisa gimana? Ya kalau bisa nggak usah menderita sampai 30 tahun. Tidak usah menderita sampai menderita seperti sekarang. Punya ilmu untuk menghadapi masalah penderitaan. Karena cuman praktek tidak punya teori. Nomor 3. Orang yang tidak belajar, tidak praktek, seperti mega yang tidak menghujan dan tidak hujan. Nah ini orang bodoh hidup. Sudah tidak belajar, nggak praktek, tapi berharap. Karena di patung Sang Buddha, berhayal, minta ini, minta itu, minta nasib baik, minta rezeki, minta hoki. Bodoh. Karena di dalam kehidupan ini, hukum sebab akibat 1000% baku. Saya sering ngomong dalam seminar-seminar, sukses adalah akibat dari sebab-sebab. Ini sebab nggak dibuat. Tidak belajar, tidak praktek, tapi mau hidup enak. Mana ada. Jadi ajaran Dhamma jelas. Semua adalah akibat dari sebab. Nomor 4. Nomor 4 adalah
Orang yang belajar dan melaksanakan pengetahuan yang dipelajari seperti mega yang mengguntur dan mencurahkan hujan. Belajar dan kalau kita mampu belajar dan praktek, lebih ringan walaupun kita menderita, karena tahu, mengetahui bagaimana mengatasi masalah yang timbul. Contoh, sulit karena orang lain, menderita karena orang lain. Kita belajar, kalau kita tidak mampu dengan bersaing dengan orang lain, menderita karena persaingan kita, menderita karena orang lebih baik, sadari kita memang kalah atau apa. Kalau memang kita kalah, kita menerima ini sebagai apa adanya. Sambil meningkatkan kualitas kita, supaya minimal seimbang dan bahkan lebih dari orang lain. Nah ini kan membutuhkan kecerdasan hidup. Menerima apa adanya, kondisi apa adanya, menganalisa apa adanya. Tidak harus menang. Nggak ada. Hidup selalu berubah. Maka kalau sadar orang lain lebih hebat, atau orang lain jahat sama kita, orang lain fitnah kita, orang lain menghasut kita, membuat kita menderita, perlu disadari. Terkadang dalam kehidupan manusia ini, tidak selalu nemui orang baik, tidak selalu nemui orang yang cocok dengan kita. Ada kalanya tanpa alasan itu, orang itu muji kita. Nggak cocok, musuhi, nyebar apa-apa yang tidak enak buat kita. Nah di sini loh. Belajar kanti. Meredam dengan kekuatan kesabaran ini. Mungkin mereka melihat kelemahan kita yang dimanfaatkan oleh orang lain. Sehingga menggemburkan suara-suara yang tidak enak, membuat kita ini. Nah kalau dengan kacamata dhamma, pasti ada sebab. Sebab itu orang iri karena kita, penyakit di orang luar, atau kita ini keliru. Menonjol, kurang enak. Dengan kacamata dhamma, kita dari, kita rubah. Dan menyadari kelebihan-kelebihan orang lain, menerima. Yes, dia hebat, dia lebih dari saya, tapi saya tidak boleh menderita. Hidup itu berubah. Kalau kita mau belajar, kita mau berubah, memungkinkan penderitaan itu menjadi masa sulit, menjadi masa yang gemilang. Karena dalam perjalanan kehidupan manusia itu tidak ada yang mulus. Selalu bergelombang. Maka kenapa Sang Buddha bilang, life is suffering. Hidup adalah penderitaan. Itu jawaban. Ajaran Dhamma itu menjawab. Jangan menderita. Melihat, menganalisa, terima dengan tenang. Sehingga perasaan menderita tadi hilang. Begitu kita menerima orang lain lebih dari kita. Begitu kita bisa memuji orang lain lebih daripada kita. Perasaan iri tadi, yang perasaan menderita karena kelebihan orang lain, membuat kita ini netral. Kalau udah netral, kita majukan diri sendiri untuk belajar. Maka menderita karena orang lain butuh kita kelola sebaik mungkin. Melalui dhamma tadi loh. Menerima apa ada. Kita hari ini adalah bijak, adalah pintar,
tapi mampu merubah keadaan hari ini lebih baik, nah itu luar biasa. Ya, sekarang kedua, menderita karena diri sendiri, ketidakmampuan kita, kelemahan kita, emosi kita, karakter kita, sikap kita. Kita tidak sadar seringkali penderitaan hari ini adalah dampak dari cara sikap dan melahirkan efek orang lain dalam. Memang ada orang tanpa sebab bisa iri pada kita. Tapi bisa juga karena ulah kita. Ulah kita, keadaan kita dalam keadaan lancar, keadaan sukses, lupa. Dalam kehidupan ini ya, sulit sekali orang menerima kemajuan kita. Jarang orang dengan tulus menerima kelebihan dan kekuatan kita. Lebih banyak orang yang sulit menerima. Maka ini harus dipoles. Dipoles dengan karakter yang baik, rendah hati, ya, gampang bergaul. Rendah hati, gampang bergaul pun orang bisa iri sama kita. Karena ini sifat. Maka di dalam pelajaran Dhamma, rendah hati. Kenapa? Anicca. Apa yang kita punya hari ini, apa yang hebat hari ini, belum tentu. Belum tentu. Belum tentu bulan depan. Nah, kalau kita mengerti pengertian anicca, pengertian perubahan dan praktek pengertian, kita netral. Waktu kita mau bergairah sok-sokan, bisa redam. Memungkinkan orang lain tidak menciptakan iri, menjebak ke kiri kanan. Kita jadi nggak dengar karena tidak ada suara-suara negatif. Membuat kita tidak menderita. Sabar, kanti, sati, perhatian penuh. Nah ini Dhamma itu menyajikan. Maka itu praktek. Sebenarnya Dhamma ini dimunculkan karena masalah. Kalau tenang ya nggak ada nilainya Dhamma. Dhamma itu kan obat. Praktek mengatasi permasalahan. Belajar Dhamma ya dengan mengerti hidup itu berubah, kita menyadari kalau kita kuat, kita kontrol. Sebaliknya kalau kita lemah, gagal, menderita karena orang lain lebih bagus, kita lemah. Sadari kita ini nggak kuat. Nah kalau nggak kuat mau apa? Mau belajar, butuh motivasi. Sehingga yang lemah tadi bisa meningkat. Yang meningkat bisa turun kalau tidak sadar. Jadi akhirnya belajar dan berjuang. Memoles diri. Terus bertumbuh, memoles menghadapi kesulitan dengan sadar. Saya mau berubah. Saya mau belajar. Saya mau benahi diri saya. Sehingga penderitaan yang lahir karena ketidakmampuan kita akan meningkatkan diri kita untuk baik. Kalau kita mempunyai kacamata Dhamma seperti ini, menderitanya itu sementara. Gagalnya sementara. Bisa kita kendalikan dengan kesadaran. Ya. Seumpama kita tidak mampu menghadapi orang lain pun sadar kelas saya di sini. Ya udah, cukup. Tidak memaksakan diri untuk menjadi sesuatu yang luar biasa di luar kapasitas kita. Kalau kita memaksakan diri di luar kapasitas kita, menderita selama hidup.
melihat tetangga maju, melihat kawan maju, nggak terima. Menderita. Kita nggak berubah, lebih menderita. Nggak mampu berubah, lebih parah. Nah inilah cara jadikan dhamma pelindung masa sulit. Sekarang yang poin ketiga, kesulitan tadi muncul karena keadaan berbagai macam masalah. Paling aktual ya masalah COVID-19. Munculnya ini sudah 2 tahun masa sulit, menderita. Banyak perusahaan bangkrut, banyak karyawan di PHK, akan di PHK dan sudah di PHK. Perusahaan 95% terguncang karena keadaan COVID hingga menghadapi masa sulit. Bagaimana nih dengan kacamata dhamma? Saya lihat ini seperti yang saya pernah bicarakan, ini musibah. Karma muncul COVID-19 ini di dunia ini. Sebabnya banyak sebab. Sudah nggak usah ngurus sebab. Yang jelas akibat munculnya penyakit-penyakit seperti ini, tinggal menerima, kita melihat apa adanya. Karena tidak mampu melihat lahirnya masalah ini. Jadi ini kena karma dunia. Bukan sekedar karma pribadi, karma keluarga, karma masyarakat, karma negara, karma dunia. Kalau dengan kacamata dhamma, ya agak gampang. Caranya tidak ada yang abadi di dunia. Tidak lama akan hilang. Kapan, Pak? Ya nggak tahu. Mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun lagi, nggak tahu. Tetapi kita punya mental untuk menerima ini sebagai satu perubahan. Harus diterima. Kalau kita tidak menerima, menderita. Pasti menderita terus. Tapi kalau dengan kacamata dhamma, karma dunia ini, kondisi sekarang ini harus diterima. Dengan hati dan pikiran yang besar. Sebagai satu dhamma yang tidak bisa. Masih banyak karma-karma yang tidak enak membuat kita masih sulit hari ini. Sama. Semua akibat adalah sebab yang dengan lapang dada. Menerima ini sebagai satu yang harus terjadi. Bijak dan tidak mundur. Hadapi. Kalau ada tujuan atau target-target kita telah tentukan tahun-tahun lalu masih berantakan, nggak dapat paling banyak maksimal cuma 20%. Tahu itu keadaan. Bukan orang yang bikin, bukan kita yang bikin, tapi keadaan yang membuat kita hari ini sabar, kanti, kesabaran tingkat tinggi dan mengerti sebab akibat. Munculnya COVID-19 ini adalah akibat dari sebab-sebab yang kita tidak tahu. Orang paling mikir, oh ini sebab orang lain, sebab disebar dari laboratorium, dari alam, dari binatang, terserah dari manapun. Yang jelas kita tidak mampu memberikan satu jawaban, semua kurang lebih. Maka dengan lapang dada, menerima ini sebagai menerima penderitaan masa sulit karena COVID ini sebagai satu pendidikan, sebuah pembelajaran, sebuah ujian. Dengan kacamata dhamma, mampu praktek seperti ini, ya pasti tetap aja ada perasaan.
Tapi hidup ini isinya itu. Kita bahagia, sakit, sehat, dipuja, dipuji, dicaci, untung, rugi, sukses, gagal. Muternya ke situ terus. Maka kata-kata ajaran Dhamma jangan melekat itu punya pelajaran. Jangan melekat pada penderitaan. Jangan melekat pada kekurangan. Saya orang miskin, saya orang nggak punya, saya dari desa. Itu penderitaan karena kemelekatan akan keadaan yang kalau kita mikir seperti itu melekat menderita. Ada yang kaya juga, yang kaya raya, yang sukses melekat pada kelebihan yang dimiliki, melekat kuat, nggak lama menderita juga. Kenapa? Putaran hidup itu tidak. Syukurlah sebagai Buddhis. Buddhis adalah mutiara pelindung sejati untuk kehidupan. Tidak hanya pada masa sulit. Kalau kita mengerti inti dari kemelekatan, selalu waspada saat kita di atas. Kontrol diri, jaga diri, imbangi diri. Agak langgeng. Walaupun di dunia ini tidak yang tidak senang. Itu kalau di atas. Kalau di bawah, sama juga. Jangan melekat pada penderitaan. Nggak lama berubah. COVID-19 segera berubah. Seperti di Eropa, di daerah-daerah atau negara tertentu sudah dianggap sebagai satu pilek influenza biasa. Sehingga mereka mengatakan kalau itu ya biasa aja. Nanti akan biasa. Apa? Dengan mengerti hukum perubahan yang sejati. Membuat manusia tadi cerdas dan fleksibel masuk ke dalam hati. Dengan mengerti penderitaan karena orang lain, kelebihan dan kekurangan orang lain, karena diri sendiri kurang dan lebihnya, dan keadaan, kita ini kembali ke diri. Minimal hidup ini tanggung jawab. Bertanggung jawab pada diri sendiri, pada makhluk lain. Kita atau makhluk-makhluk lain dan alam sekitar. Dengan pengertian Dhamma, jadi kaya mental, hidup mengendalikan, beradaptasi, sehingga peka. Begitu dia sukses lagi jaga melalui Dhamma, dia akan naik lagi. Waktu turun menderita, boleh sementara, tapi yang ini tidak lama pasti berubah. Masa? Pasti. Yang tidak berubah karena kita nggak berubah. Mental turun terus, tambah turun. Sesuai dengan hukum pasti. Berubah. Itu hukum pasti. Yakini. Saya menderita hari ini, saya kurang hari ini. Saya tahan. Saya sabar. Saya belajar. Saya berusaha. Saya berjuang. Pasti berubah. Keyakinan penuh. Yakin seyakin-yakin. Sehingga melihat hidup ini kita punya panjang, punya kebijakan, sekaligus punya wirya, semangat untuk berbenah.
Jadi saya melihat keadaan, melihat sulit karena keadaan untuk COVID tadi, ini satu pendidikan, satu pembelajaran, satu ujian dari kehidupan. Untuk apa? Pematangan. Dalam kurun waktu kehidupan manusia dari kecil, remaja, dewasa, dan menua, semua berproses. Tidak ada satupun yang tidak mengalami pertumbuhan, senang dan pedih. Maka dengan pengertian dhamma sebagai pelindung, memang benar-benar pelindung. Tidak hanya masa sulit, justru paling bahaya. Dhamma jadi pelindung di saat kita sukses. Di saat kita sukses, paling bahaya, lebih bahaya daripada masa sulit. Gampang meleset, gampang terpeleset. Karena kita dihinggapi penyakit kemelekatan. Sadar. Ya, dengan mengerti dhamma, belajar dhamma dan praktik. Melihat masa sulit apapun, yakini semua itu sementara. Dan kita tingkatkan kita, kualitas hidup kita, kualitas pikir kita, wisdom kita, dhamma kita untuk mengerti hukum sebab akibat, menggunakan cita niyama hukum pikiran, ya, mengetahui dengan sadar hukum perubahan dan punya sila yang baik, punya karakter yang baik, bermanfaat tidak hanya tapi untuk diri sendiri, untuk orang lain dan masyarakat. Mari menggunakan senjata dhamma tadi. Di saat saya ulang, ketemu orang lebih dari kita, belajar menerima, belajar memuji, belajar mengaku kelebihan. Kalau orang lain bukannya lebih, tapi jelek, merusak kita, sehingga kita menderita, belajar juga. Belajar menjadi kaca, meredam kelebihan kita, belajar hidup ini ada orang seperti itu. Tidak usah kita. Dua, praktek. Kalau kelebihan kita sehingga berdampak sesuatu yang nggak enak, membuat kita menderita, dikontrol. Dikontrol. Kalau sadar kita nggak mampu, nggak ada orang lain, terima. Menerima kelamaan keadaan kita hari ini apa adanya, dan mengakui kelebihan orang lain. Sekaligus belajar bertumbuh, berbenah. Dan ketiga tadi, ulang lagi, menderita masa sulit karena keadaan. Apapun, dengan kacamata dhamma, terima apa adanya. Dan mencari solusi. Terutama mencari ke dalam ya, untuk berbenah, belajar. Jadi dengan dari belajar, dengan kejernihan pikiran, dengan ilmu dhamma, mengerti hukum kemelekatan, saya yakin ya, masalah kita atasi hari ini, kita hadapi hari ini, kita bisa mengatasi. Kita bisa lentur walaupun dalam kondisi yang belum enak. Belum enak. Maka ini anggap meditasi. Ketidakenakan hidup yang dimunculkan hari ini tanpa sebab kita nggak tahu muncul, meditasi. Meditasi di dalam kondisi menderita. Ada orang secara fisik sengaja yang biasa tidak pernah puasa itu menderita. Hanya karena punya kesadaran saya mau puasa, ya, saya mau vegan umpama, diajai umpama,
membuat kita ini kuat. Tapi apapun keadaan hari ini, yang nyata kita digest, kita punya, kita meditasi dalam penderitaan. Kalau kita bermeditasi praktek, bermeditasi aktif di dalam kita menderita, akan muncul melahirkan kebijaksanaan, melahirkan panya dalam lewat satu saat, kita jadi fleksibel. Saat kita fleksibel itulah kita jadi pemenang. Sudah tidak diganggu lagi sukses dan gagal. Ya, tidak kita susah untung dipuji. Tengah udah kita. Seperti seorang peselancar menghadapi ombak besar, ombak kecil. Peselancar dengan tenang beradaptasi, menikmati ombak kecil, ombak kecil. Kita menikmati sukses, gagal, menderita, senang. Di tengah terus kita. Barulah. Mari nikmati pelajaran Dhamma di dalam kehidupannya. Sudah pemenang. 2 hari lagi kita segera menghadapi tahun baru. Tahun baru Imlek kali ini sekali lagi mungkin tidak semarak tahun lalu. Karena kita pemerintah dan hari ini COVID-19 makin meninggi 11.000. Hari ini pasti lebih dari 11.000. Sampai puncaknya nggak tahu, katanya dua bulan lagi akan ke atas. Saya tidak butuh, saya percaya, nggak tahu. Saya butuhnya nunggu. Kita beradaptasi, jaga prokes. Sementara tidak usah keluyuran ke rumah orang-orang, ke rumah saudara yang lagi rame-rame, dihitung jamnya, waktunya biar nggak banyak orang. Jadi satu, menjaga prokes, menjaga prokes untuk tidak jadi kita menderita, dan tetap melihat ke depan dengan optimisme. Semoga di tahun macan apa ini? Macan air atau macan apa ini? Macan besi kayak macan air. Buat saya macan setiap hari adalah hari baru. Setiap tahun baru, bulan baru, minggu baru, hari baru. Yang penting hari baru. Setiap hari baru, manusia baru, berproses baru, menikmati per detik hidup. Menjadi manusia lentur, menjadi manusia satya, ini menjadi manusia berpraktek Dhamma. Yang dari saya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sebagai pembuka, jika kita melakukan chanting atau membaca tapecho setiap hari begitu ya, apakah itu sebagai bentuk nyata dari Dhamma sebagai pelindung? Terima kasih, Pak. Ya, secara psikologis spiritual, membaca tapecho 100 kali, 1000 kali, membuat kita ini minimal itu tenang dan punya merasa ada pelindung. Merasa, ya, itu termasuk bagian daripada praktek dengan permasalahan ada hari ini dengan membaca tapecho itu meredam menurunkan derajat guncangan mental tadi, guncangan pikir tadi agak apa namanya itu, kalau dapat mengendap jadi jernih dan bisa melihat keadaan apa adanya, membantu banyak. Ya, karena baca parita atau baca tapecho tadi itu kekalutan tersaring, teredam, jadi bersih gara-gara tapecho tadi. Tapi di dalam kondisi itu, ini kan dalam praktik nyatanya kan ada apa adanya. Tapi senjatanya dengan turunnya
kerumitan pikiran tadi, kita bisa mampu melihat kenyataan, bisa melihat kondisi penderita tadi, sehingga kita fleksibel. Fleksibel artinya cepat sekali beradaptasi melihat penderita tadi, sehingga kita mampu saat itu bisa juga mendapatkan cara yang jitu, cara yang bijak menghadapi masalah kerumitan. Ya, itu jawab. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung atau bertanya secara tertulis. Sekaligus. Namo Buddhaya. Ya, woi, siapa nih? Namo Buddhaya, saya Stefan. Izin bertanya pada Pak Andi Wongso. Ya, Pak Stefan. Bagaimana cara bijaksana kita menyikapi kebahagiaan dalam Dhamma supaya lepas dari penderitaan? Sorry, ulang lagi Pak Stefan. Bagaimana cara lebih bijaksana supaya kita dalam menjalankan Dhamma supaya kita lepas dari penderitaan? Cara bijaksana yang lebih bahagia. Sebetulnya sulit manusia itu keluar dari penderitaan. Tapi kalau kita punya pengertian Dhamma yang baik, penderitaan itu tidak terasa penderita. Contoh, umpama kita ini mencoba puasa atau meditasi gitu aja, meditasi. 1 jam meditasi, itu diam. Orang lain itu menderita, 1 menit menderita. Kalau kita nggak menderita, karena kita mampu mengatasi rasa penderitaan tadi, kita bisa bebas. Padahal yang menderita itu kita mampu. Sama juga dalam kehidupan. Karena kita mampu di atas masalah, masalah nggak ada masalah lagi di dalam praktek Dhamma. Jadi yang diutamakan apa? Pengertian di dalam praktek tadi. Karena mampu melihat lebih jauh dari penderitaan. Di situ penderitaan nggak ngerasa. Seperti kita hari ini miskin. Kita berpandangan praktek Dhamma, ya, saya memang berkekurangan. Tapi punya motivasi, nggak apa-apa. Saya mau berbenah, saya mau belajar. Begitu kata-kata saya mau belajar, penderita tadi kurang, ada menderita. Tetapi punya motivasi untuk merubah ke atas, berjuang. Saat kita menyiapkan diri untuk berjuang berbenah diri, di situ tetap sama penderitaan, tapi tidak terasa. Dan dia waktu mengatasi masalah lewat Dhamma tadi, menderita akan menjadi bahagia. Maka betapa pentingnya di dalam praktek tadi, pengendalian pikiran tadi sangat penting. Mengolah pikiran sangat penting. Praktek Dhammanya di dalam mengerti olahan pikiran paling penting. Jadi yang mengolah pikiran. Kalau saya hari ini menderita, seperti saya ini miskin dulu, nggak punya, kekurangan. Sampai saya merubah hidup saya. Saat saya ngomong, masih menderita sebetulnya. Masih miskin, masih kurang. Tapi tidak begitu terasa, karena saya ada harapan baru. Ada harapan yang bisa kita lewati. Sama seperti contoh yang selalu saya ambil ada Sang Buddha. Target mencapai nibbana yang memang di tengah-tengah proses tadi menderita banget. Tapi lebih tinggi lagi pengertiannya. Saya mau ke situ, saya mau ke sana. Sehingga penderitaan itu cuma dorongan malah. Suara apa itu ya? Suara cici itu mau di stop dulu itu. Justru penderitaan tadi sebagai satu dorongan. Itu tidak merasa lagi itu penderitaan. Karena praktek Dhamma lebih tinggi dari penderitaan. Ya, jadi dengan praktek
olah pikir tadi, praktek dhamma tadi, membuat kita ini mampu beradaptasi dan tidak merasa terlalu berat walaupun dalam kondisi kurang. Nggak lama menjadi apa yang sudah kita inginkan. Ya, itu luar biasa. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya secara langsung? Sepertinya berikut ini ada sebuah tanggapan Pak dari salah satu peserta kita pada pagi hari ini. Akan saya bacakan ya. Semangat pagi Pak Andri, apakah faktor hoki atau keberuntungan ada kaitannya dengan tiada hari tanpa berbuat baik setiap hari? Menjalani hidup sesuai dhamma dengan yang kita jalankan. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Salam sukses luar biasa. Pak, mohon maaf itu masih di mute mic-nya. Ya, apakah faktor hoki, keberuntungan ada kaitannya dengan tiada hari tanpa berbuat baik? Loh, tiada hari tanpa berbuat baik tiap hari. Menjalani hidup sesuai dhamma yang kita jalankan. Maksudnya apa ini ya? Pertanyaannya aja. Apakah faktor hoki ada kaitan dengan tidak ada hari tanpa berbuat baik? Jadi maksudnya tidak berbuat baik kalau hoki gitu toh. Iya Pak. Ya. Jadi memang ada hoki atau keberuntungan atau karma, buah karma yang baik. Kita tidak tahu sebagai manusia biasa, tidak tahu datangnya hoki, tidak tahu datangnya keberuntungan, tidak tahu datangnya karma baik. Tapi tidak boleh disamakan tiada hari tanpa berbuat baik. Menjalani hidup sesuai dhamma kita jalankan. Harus sesuai. Hari baik atau tidak baik, harus jalankan dhamma itu. Kalau kita nggak tahu, kalau kita tahu enak tahu, kalau tahu kapan datang hoki, datang rezeki, datang karma baik, ya kita nggak usah apa-apa. Tapi sebagai normalnya manusia, sebagai orang belajar dhamma, kalau bisa setiap hari berbuat kebaikan, setiap hari praktek dhamma. Jadi kita nggak usah tunggu kapan datangnya rezeki, kapan datangnya hoki, kapan datangnya karma baik. Nggak perlu ngurusi, nggak mampu kita. Nggak tahu. Tetapi dengan berbuat baik hari ini, contoh kita siapkan sembako, ya ada orang nganter ke rumah, makanan Gojek, terima Pak, ini Pak mau Sinja nih, hadiah buat Bapak, semoga Bapak senang. Itu berbagi hoki itu, kita udah hoki itu, merasa senang orang senang, merasa bahagia orang bahagia, itu udah berbuat. Jadi kita mendahului, kita menciptakan hoki itu tadi, membuat hoki. Walaupun hoki dan keberuntungan itu ada. Tetapi kapan? Jauh lebih baik kita berpikir saya berbuat kebaikan, saya melaksanakan dhamma, nilainya langsung kita berasa. Soal ini balik nggak balik, buah nggak berbuah, nggak ada urusan. Yang penting saya hari ini berbuat kebaikan. Itu Master Xing Yun mengatakan. Dia bilang tiap hari kipir siwang sama dari berikan orang lain harapan, kipir sunli, berikan kelancaran buat orang lain, kipir dan wansi, kasih orang happy, lancar, senang, kasih orang happy, muncul dari sendirinya kita ini happy.
syukur tanaman-tanaman karma baik tadi melahirkan karma dan hoki baik. Syukur. Nggak datang, ya nggak apa-apa. Mau kerjaan kita ini bukan meminta harapan kembalinya, tapi kita berbuat kebaikannya buat orang lain. Itu dhamma benar praktek kita. Ya, jadi jangan dibandingkan keberuntungan dan tidak berbuat baik tanpa berbuat baik. Karena setiap waktu kebaikan, karma baik, hoki, rezeki bisa muncul di hadapan kita. Walaupun bisa juga tanpa berbuat sesuatu. Tapi buat saya mutlak setiap hari sebagai Buddhis, sebagai manusia normal, berbuat kebaikan, membantu banyak orang, meringankan beban orang lain. Selama masa COVID ini yang mampu, mari siapkan sesuatu untuk berbuat meringankan beban orang lain. Dan kita ini bisa merasa minimal saya telah menjadi orang. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengubah pola pikir seseorang seringkali banyak bicara tapi no action. Apakah kita hanya boleh berharap dia akan sadar dengan sendirinya? Terima kasih, Pak. Ya, ya kita lihat siapa dia. Dia anak kita, saudara kita, teman kita, istri kita, suami kita, guru kita. Kalau masih terikat oleh lingkup kewajiban kita, kita harus tidak berhenti untuk menyarankan dengan contoh. Anak kita, teman kita dekat, kita. Semua dalam lingkungan emosi kita. Kita punya kewajiban sabar untuk mendidik, berbagi kepada apa yang kita sarankan mereka supaya berubah. Tapi kalau itu orang luar sederajat, kita sok-sokan ngasih tahu, memimpin, memberikan, nggak diterima ke malah kita ini ngomong banyak. Kita yang nggak boleh banyak ngomong, kita diam aja. Karena tidak pada tempatnya kita terima, kita baik aja orang ini, apalagi nggak ada apa-apa sok-sokan kita bicara sok-sokan, nggak punya nilai, lebih baik diam aja, kasih contoh yang baik buat mereka untuk berubah, ya kita punya nilai. Tetapi kalau itu saudara kita, karyawan kita, teman kita, saudara kita, handetolan kita, famili kita, anak buah kita tetap punya tanggung jawab untuk sabar didik. Akhirnya mereka bisa melihat, oh seperti ini, sabar. Terima kasih. Baik, kemudian untuk berikutnya sepertinya ini adalah sebuah tanggapan lagi. Terima kasih atas pencerahannya Om Andri Wongso, semoga jadi berkah untuk perayaan Imlek tahun 2022 ini. Apakah ada lagi yang ingin bertanya secara langsung? Atau... Itu ada lagi atas tuh kelihatannya ya. Mau nanya apakah ada kaitannya karma lampau, bila mana orang hutang kepada kita tidak bayar dalam berbisnis, mohon bertanya. Ya, pertanyaan dari siapa itu? Ibu Sandra. Kalau kita kaitkan terus ya, itu istilahnya ya ada kaitan karma lampau kita. Tapi dalam kenyataan, dalam berbisnis, butuh kecerdasan, butuh ketelitian. Tidak semua hasil akhir dikaitkan dengan karma. Karena tidak bayar, bisnis dalam berbisnis kan macam-macam. Karena dia rugi, karena dia nakal, karena kita ceroboh, macam-macam. Yang pasti dalam bisnis bisa dimakan orang, bisa untung. Semua adalah sebuah resiko. Kalau dimakan, kita nggak mampu narik, lepaskan, buang saja. Kasih, anggap itu boleh. Kita anggap sebagai mungkin dulu saya punya utang. Nah, udah. Ya. Atau kita ini ceroboh. Terlalu percaya sehingga dimakan, ya sudah. Oh, hidup nggak sekali. Masih banyak yang bisa kita ambil. Yang penting saya tidak ngambil punya orang.
lain-kali kita hati-hati. Ya. Jadi kalau hanya sekedar mencocokkan, mengkaitkan, oh ini ya udah deh, mungkin karena saya dulu utang sama dia, ya sudah, itu namanya hiburan. Hiburan spiritual. Hiburan, ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya ya tadi itu, kejadian-kejadian itu ada sebabnya. Ya sebab-sebab itu pasti banyak pengalaman yang orang jahat, kita nggak mampu, dan keadaan membuat semua timbul seperti itu. Terima aja. Ya, saran saya, kalau orang itu memang tidak mampu, udah lepas saja. Cari lagi. Ya. Yang utama, saya tidak mau makan uang orang. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya secara langsung ataupun secara tertulis? Kalau tidak ada, mungkin Bapak Andri Wongso bisa menyampaikan kesimpulan atas materi pada pagi hari ini. Ya. Jelas sekali kesimpulannya, Dhamma itu mutiara. Dhamma pelindung sejati. Tidak hanya di masa kita sulit, lebih bahaya lagi. Lebih jadi pelindung lagi di saat kita sukses. Dan jadi manusia lentur, manusia satria, manusia bertanggung jawab. Sehingga dengan pelindungan Dhamma tadi, kita akan mampu mengatasi penderitaan yang muncul karena keletihan orang lain, muncul karena kelemahan kita, muncul karena keadaan. Sehingga mari dengan syukur, tegar, pantang menyerah, melihat semua ini apa adanya, dan siap mengatasi, merubah semua menjadi lebih baik. Optimis. Ya, sekaligus saya ucapkan selamat tahun baru Imlek ya di tahun macan ini. Semoga diberkahi ya. Semoga karma baik datang pada kita di tahun ini. Lalu kita mempunyai kesehatan panjang dan penuh dengan karma berbuah baik yang datang melimpah. Terima kasih. Namo Buddhaya.